ನಟ್ಟಾಗೆಂಗಿನುಂತು ಮಿಡ್ಡಂಗ ಯುದ್ಧ ಗುಮ್ರಬೇ ಶಬ್ದವೆಸಿ ಸಹ ಭೂಮಿ ಗುಮುರು. Dharma adalah amanah yang sangat besar sekaligus ujian yang sangat berat. Ujian pertama adalah kesombongan, jalan Dharma sering sepi, banyak yang tidak paham, kau akan dianggap aneh, atau sok suci. Dharma memberi tujuan cinta sejati, kau bisa memanipulasi siapapun untuk mencintai dirimu dengan kunci nama Allah yang Maha Pengasih. Dharma menyebut asmara baka, kami menyebutnya mahabbah, cinta karena Allah. Cinta tertinggi adalah ketika kau mencintai makhluk karena melihat keagungan Sang Pencipta pada mereka. Dengan kunci rezeki sejati, kau bisa menjadi kaya raya tanpa melupakan yang miskin. Karena melihat keagungan Sang Pencipta pada mereka, kekayaan tak habis adalah hati yang selalu merasa cukup dengan pemberiannya, lalu berserah diri setelah berusaha semaksimal mungkin. Dengan pemahaman penyembuhan Dharma, kau bisa jadi penyembuh banyak orang. Penyembuhan sejati adalah sifat dari Ar-Rasyid. Kebijaksanaan Dharma tertinggi sering tidak terjangkau logika. Manusia biasa mengubah dunia dimulai dengan memperbaiki diri sendiri. Lalu keluarga dan kemudian masyarakat jalan tengah. Jalan keseimbangan, jangan kau kotori dengan nafsu. Jangan kau perjualbelikan berbuat baiklah pada masyarakat. Bantulah yang lemah, amalkan prinsip itu. Dalam kehidupan sehari-harimu, kau jujur dalam perdagangan, itu adalah asmarampaka. Sabta Dharma, bukan jimat yang disimpan. Sabta Dharma yang paling ampuh, yang bisa mengalahkan segala ilmu hitam, segala kesombongan, dan segala tipu daya adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, itulah kalimat Dharma tertinggi. Sertakan segalanya di bawah kalimat itu. Jadilah mata air untuk dirinya sendiri. Sumber air memberi terus tanpa habis. Karena sumbernya langsung dari bumi, yang dalam sabta dharmamu, sumbernya adalah Dia Hyang Widi Tunggal, maka jadilah mata air bagi sekitarmu. Dengarkanlah wahai semua anak-anakku manusia, dari segala penjuru, aku berbicara padamu bukan sebagai wali, tapi sebagai sesama manusia yang pernah merasakan pahit kecilnya, dunia yang pernah tersesat sebelum mendapat cahaya petunjuk. Jangan mentang-mentang kaya lalu sombong, jangan mentang-mentang berkuasa lalu semena-mena. Jangan mentang-mentang berilmu lalu merendahkan orang lain. Rasa itu perlu dijaga. Perasaan itu perlu dijaga seperti menjaga pengantin, baru rawat hatimu. Jaga perasaan orang lain karena hidup ini adalah koloni kumpul dan bergulir harga diri. Seseorang terletak pada ucapannya, kehormatan jasad terletak pada pakaiannya. Busana yang paling indah adalah perilaku yang santun. Jangan sakit di hati bila terkena musibah. Jangan sedih bila kehilangan ini adalah ilmu pemberian Tuhan. Kita dengan ikhlas dan bersyukur atas apa yang sudah diberi. Prinsip hidup memperindah keindahan. Dunia pemberantas. Niat jahat ini adalah tugasmu di bumi. Jangan menambah kerusakan. Jadilah orang yang memperbaiki walau hanya dengan senyuman. Dengan kata yang jujur. Hormatilah alam, jangan menebang pohon. Sembarangan jangan mencemari air. Saat kau menghormati alam, alam akan menghidupimu. Saat kau merusaknya, bencana adalah peringatannya. Jangan sombong dengan kekuatan atau kedudukan. Kesaktianmu spiritual sejati, itu mandi atau menyucikan diri, bukan untuk menjadi sakti. Carilah kesucian hati, bukan kekuatan gaib. Salat semedi atau zikirmu, tujuannya adalah mendekatkan hati pada Yang Maha Kuasa yang Widhi Tunggal, bukan untuk pamer atau mencari kekuatan dunia. Jangan sampai lupakan kematian. Ingatlah kau akan mati. Bukan untuk takut, tetapi agar hidupmu tidak serakah dan tidak menunda-nunda kebaikan. Bekerjalah seolah-olah kau akan hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah kau akan mati. Esok hari, semua agama yang mengajarkan kebaikan. Ya seperti yang kita ketahui, karena semua agama yang benar, ujung-ujungnya adalah akhlak sugih tanpa banda atau kaya tanpa harta benda, yaitu kaya hati, sehat, yaitu sehat dengan pola hidup dan pikiran bersih, bijaksana, tanpa pengetahuan banyak, membersihkan,
tanpa alat, yaitu mengubah dunia dengan keteladanan diri sendiri. Urip iki obormu, ora kanggo awakmu dewe, dan jangan sampai obor itu membakar dirimu sendiri. Ilmu itu seperti air, jika disimpan akan membusuk, jika kalian pelit, ilmu akan mengalir jika dibagikan. Dan saat rasa ini sudah bersih, percayalah, segala sesuatu yang di tangan akan menjadi pusaka hidup sehari-hari. Dalam sederhana menjaga hati, menjaga tutur kata, menghormati alam, dan ingat kematian, lalu sebarkan kebaikan dengan rendah hati Sabta Dharma, yang sesungguhnya ada di dalam tindakan nyata akhlak mulia dan hati yang bersih. Dan ini sudah dipunyai setiap insan manusia. Sabta Dharma tidak cukup hanya dipahami dan diamalkan untuk diri sendiri, tapi bermanfaat bagi orang banyak.